Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Ada di hadirat Tuhan, hanya kemurahan Tuhan yang boleh berlaku atas kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini saya mau berkata bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan kuasa yang melawat kehidupan kita. Kau yang ada di rumah, hatimu yang Tuhan cari hari ini sebagai penyembah-penyembah. Dia cari penyembah-penyembah dengan ketulusan hati, menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, ditinggikan, dihormati. Dunia boleh menghalangi ada persekutuan bersama, tapi tidak bisa menghalangi hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Hati kita untuk menyembah Dia. Sebab hidup ini hanya kemurahan dan
kehidupan kita. Apa yang Kau mau beri untuk Tuhan? Kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, di mana saja kita berada, tidak ada tugas lain, tidak ada pekerjaan lain, mari kita sembah Dia, puji Dia. Dunia boleh menakutkan hari-hari ini, tapi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya mari puji sembah Dia, sebab Dia adalah kekuatan dalam hidup ini. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sumpah berdiri. Haleluya. Hallelujah.
Ada kedamaian, ada ketenangan.
Ini jadi pengakuan kami. Ini jadi ungkapan hati kami, ungkapan ibadah kami kepada-Mu. Glory. Dunia boleh menakutkan hari-hari. Tidak ada tempat perlindungan kami. Tidak ada tempat kami berlari selain hanya kepada-Mu, ya Yesus. Hanya Engkau satu-satunya. Satu hal kami minta, jaga lindungi kehidupan kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami terus rindukan kasih-Mu menyertai kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Biar kami mendapatkan ketenangan, keamanan, perlindungan sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pujian sembah kami sudah naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, di gereja ini, maupun umat-umat ketemu saudara yang ada di rumah di mana saja mereka berada, ya Tuhan. Biar setiap pujian sembah kami hanya Engkau satu-satunya yang dimuliakan, ya Tuhan. Pakai terus kehidupan kami sebagai pemuji penyembah Kau. Ini waktu Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu yang terus menguatkan kami dengan kebenaran-Mu. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ambil alih ketika firman disampaikan, baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-umat yang ada di rumah masing-masing. Kami sama-sama nikmati kuasa firman-Mu, ya Tuhan. Taruhkan ketenangan dalam hidup kami, hati yang siap menerima firman-Mu. Kami berkata, Tuhan, kami siap dengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, selalu duduk. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bawa korban persembahan yang pertama. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tuhan
yang dipercayakan untuk melayani firman Tuhan. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang di rumah bisa katakan haleluya. Sekalipun kita di tempat yang terpisah karena situasi yang sedang melanda bukan cuma Indonesia tetapi seluruh dunia, sehingga kita harus tunduk pada apa yang dikatakan oleh pemerintah. Sebagai gereja, kita tampil menjadi kesaksian bagi dunia. Kita taat kepada Tuhan, kita pun harus taat kepada pemerintah, sebab pemerintah itu adalah wakil Allah. Pemerintah tidak pernah menghalangi atau melarang kita beribadah, tetapi secara sadar kita harus mengikuti anjuran-anjuran dari apa yang disampaikan oleh pemerintah mengenai kondisi secara khusus di negara Indonesia ini. Physical distancing, social distancing itu adalah langkah yang paling baik dalam rangka memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Baik, saya percaya baik kita yang ada di tempat ini, kita yang sudah ikut beribadah di gereja, dan juga yang mengikuti dari rumah acara ini, saya percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan pun hadir di mana engkau berada. Sebab Yesus berkata, di mana ada 2-3 orang berhimpun karena namaku, di situ aku ada. Satu keluarga, suami, istri dan anak, itu adalah memenuhi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Mari kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Allah yang akan menjadi panduan hidup kita dalam perjalanan hidup kita di akhir zaman ini. Saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan baik saudara-saudara sisi pastori yang ada di gereja, pelayan yang ada di tempat ini, maupun jemaat yang ada di rumah, kita mengikuti pembacaan ini secara baik. Saya baca ayat 1 dan saudara-saudara baca ayat 2. Saya ingin supaya pemberitaan firman Allah ini menjadi sebuah interaksi yang baik. Baik saudara yang ada di rumah mengikuti instruksi-instruksi dari kami yang menyampaikan firman Allah. Saya baca ayat 1 dan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah dan kami pelayan yang ada di gereja membaca ayat 2 sampai selesai ayat yang ke-6. Saya mulai membacakan ayat ini. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 23 ayat 1 mulai, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan kami pelayan yang ada di dalam bait Allah, di dalam gereja, yang sudah bekerja sama dalam membacakan ayat ini. Dari ayat bacaan ini, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
saya memberi judul khotbah ini, yaitu hidup dalam jaminan Tuhan. Ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini menyatakan kepada kita tentang sebuah jaminan, takkan kekurangan aku. Jaminan tentang kebutuhan manusia yang saudara-saudara, yang firman Allah katakan tidak kekurangan. Artinya semua kebutuhan, semua keperluan Tuhan cukupkan, tidak akan kekurangan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi sekarang ini, manusia di dunia ini, dimanapun berada, di belahan dunia ini, secara khusus kita yang ada di Indonesia, kita sangat membutuhkan yang namanya jaminan hidup. Firman Allah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang mampu memberi jaminan tentang apa yang kita butuhkan, tentang apa yang kita perlukan. Saudara bisa membuat sebuah gambaran apa yang Anda butuhkan saat ini, secara skala prioritas, apa yang kita perlukan saat ini. Dalam kapasitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita dijamin oleh Tuhan jika kita menempatkan Tuhan itu sebagai gembala kita, gembala yang agung. Kalau di dunia ada gembala-gembala, ya, mungkin terbatas. Sebagai manusia menggembalakan jemaat Tuhan penuh dengan keterbatasan, tidak akan mampu memenuhi segala kebutuhan keperluan kita. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah melalui Yesus Kristus, Dia adalah gembala yang agung, yang mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Ini berbicara soal jaminan. Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan aku. Kita imani perkataan firman ini. Bisa katakan amin? Saudara, kalau kita melihat kepada kebenaran firman Allah, begitu indah janji Tuhan. Tetapi kalau kita menoleh kepada kondisi dunia sekarang ini, saudara-saudara, dunia saat ini sedang dilanda dengan krisis. Saya katakan ini adalah sebuah krisis multidimensi, krisis yang sulit untuk dikendalikan, ya. Di seluruh belahan dunia, bukan cuma di Indonesia. Di bidang keamanan, saudara-saudara, di beberapa negara sulit untuk terkendali, ya. Di mana-mana terjadi kekacauan karena kondisi yang kita sedang lihat saat ini. Di beberapa negara yang sempat saya pantau, ya, akibat dari wabah yang sedang melanda dunia ini, pemerintah negara-negara itu menerapkan sebuah kebijakan yang tentunya itu adalah pilihan mereka, yang membuat kondisi keamanan itu tidak bisa dijamin. Terjadi kekacauan di mana-mana, ya. Krisis mental, manusia dilanda dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang dengan kondisi yang ada. Krisis ekonomi. Saudara-saudara, situasi ekonomi dunia sedang mengalami sebuah keterpurukan. Saya tidak bisa menggambarkan secara detail, tetapi Menteri Keuangan kita berkata bahwa krisis yang terjadi saat ini melebihi krisis moneter yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini yang sedang melanda dunia saat ini, saudara-saudara. Krisis kesehatan akibat pandemi wabah virus corona ini, saudara, terjadi. Begitu banyak manusia yang sakit, sudah ribuan. Bahkan yang meninggal pun sudah ribuan. Saudara-saudara, siapa yang bisa memberi jaminan kepada dunia ini?
bisa katakan masing-masing kepada istri, kepada anak di rumah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dunia sedang membutuhkan yang namanya jaminan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, tidak ada yang mampu memberi jaminan tentang kondisi dan situasi. Saudara, kita melihat dari sisi pengetahuan dari situasi yang sedang terjadi, tapi kita juga harus melihat dari sudut pandang iman. Apa yang sedang terjadi saat ini, saya punya pikiran iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan melakukan, mengizinkan sesuatu terjadi bukan tanpa maksud. Tuhan tidak pernah memberi kejahatan kepada dunia ini. Tetapi kalaupun kejahatan itu terjadi, maka ada maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji Ayub sampai dia mengalami penderitaan. Iblis yang menguji Ayub, tetapi itu pun atas seizin Tuhan. Tuhan katakan, semua boleh engkau jaga, tetapi jangan engkau jaga jiwa. Berarti ada maksud. Setelah masa-masa penderitaan Ayub itu selesai, Tuhan pulihkan. Dan pemulihan Ayub lebih luar biasa dari pertama yang dia alami. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara, apa yang terjadi di dunia ini bukan tanpa maksud. Saudara, kalau mungkin pada waktu-waktu lalu, ya, Tuhan mengizinkan sesuai dengan nubuatan terjadi bencana-bencana alam yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, ya. Terjadi bencana alam berbagai bentuk. Yang paling umum adalah gempa bumi, ya. Gempa bumi, orang bisa rasa, oh semua datang ini gempa. So ada getaran, orang bisa lari, saudara, ya. Begitu mulai ada getaran-getaran kecil, lari keluar rumah, saudara. Itu kalau bencana gempa, orang bisa lihat, saudara. Tapi pandemi virus corona, orang tidak bisa lihat di mana dia berjalan, ya. Siapa yang membawa itu? Pemerintah menganjurkan supaya kita tinggal di rumah saja, belajar dari rumah, kerja dari rumah, berdoa, beribadah dari rumah. Itu adalah anjuran pemerintah. Andai kata, saudara-saudara, di tengah pandemi COVID ini yang orang dilarang keluar rumah, terus datang gempa bumi yang besar, apa sikap kita, saudara? Nah, ini sebuah dilema, saudara-saudara. Nah, saudara, terkadang saya katakan bahwa ketika Allah izinkan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi di sekitar kita, so biasa. Kalau gempa bumi terus tahu, sebergetar, ayo lari, saudara. Tapi saudara-saudara, si corona ini, yang orang bilang ongkoro dan tentaona ini, susah diatasi. Cuma kecil, saudara. Dia kadang tidak bisa dilihat dengan mata. Orang tidak bisa lihat di mana dia sekarang. Tetapi dia adalah binatang yang kejam, super sadis. Dia membunuh berdarah dingin yang sedang beredar-edar di mana-mana. Dia mencari mangsa siapa yang dia mau, saudara. Ya, ini corona kecil sekali, ya. Tidak bisa dilihat. Dia telah membunuh ribuan orang dalam kurun waktu beberapa bulan saja, saudara. Saya pernah berkata kepada beberapa orang, ini wabah terbesar sejarah dunia. Dia tidak pilih bulu, orang kaya, orang miskin, ya. Rakyat kecil, pejabat, ya, saudara, pembesar negara, semua mengalami ini. Dunia dilanda dengan ketakutan dengan hadirnya si binatang kecil yang tidak bisa dilihat, saudara. Berita dari Amerika yang saya sempat baca, sempat dikasih tahu, dalam satu hari
Saudara, dalam satu hari Amerika Serikat hampir mencapai 1.500 orang mati. Perang dunia belum tentu seperti itu, tapi si corona kecil yang tidak kelihatan sadis, saudara. Saya tadi membaca literatur berita dari Italia. Dalam satu hari, seorang dokter yang sudah bertobat karena wabah pandemi ini, saya berkata kepada beberapa orang bahwa wabah ini akan membawa pertobatan secara besar-besaran untuk seluruh dunia secara global. Sebab di mana-mana saat ini orang di jalan-jalan berlutut dan berseru kepada nama Tuhan, minta Tuhan tolong, karena cuma Tuhan yang bisa menolong. Seorang dokter yang ateis selama puluhan tahun dan beberapa temannya melihat kondisi yang setiap hari, dia berkata, dia bukan lagi mengobati pasien, tetapi menghitung siapa yang sakit, siapa yang mati hari ini. Beberapa temannya sudah meninggal karena COVID-19. Dan dia berkata, ketika dia melayani seorang pastor di usia 70 tahun yang mengalami sakit COVID-19 dan akhirnya dia meninggal, tetapi pastor itu menunjukkan keimanan kepada para dokter ini, sehingga dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dia berkata, setiap hari ada sekitar 100-an orang yang meninggal. Saudara, luar biasa, ya? Luar biasa pekerjaan sadis dari si binatang kecil ini, saudara. Itulah sebabnya saya katakan, di mana-mana manusia dilanda dengan ketakutan yang luar biasa, ya, sulit untuk dibendung. Amerika sebagai negara adikuasa, kalau perang terbuka atau perang yang dikatakan perang canggih sekarang, dia mampu atasi situasi. Dia bisa meminimalisir korban. Tapi cuma si binatang kecil corona ini, Amerika tidak berdaya. Negara-negara yang tenaga medisnya hebat, saudara-saudara, semua menderita. Dunia sedang dituntun kepada sebuah penderitaan secara global, ya, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya kita tidak akan kehilangan informasi, ya, saudara-saudara. Kita tidak akan kehilangan berita-berita apa yang sedang terjadi di saat-saat ini. Saya katakan, saudara, ada maksud dan rencana Tuhan. Ketika kita melihat menoleh kepada situasi dunia ini, saudara, apa yang bisa kita lakukan saat-saat ini? Saya mau berkata kepada saudara, saatnya kita serius mencari Tuhan. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak bisa pergi berlindung kepada siapa selain kita mau berlindung kepada Gembala kita yang agung, yaitu Yesus, yang mampu memberi jaminan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ada Gembala, adalah Gembala, takkan kekurangan aku. Kalau kita tunjukkan kapasitas kita sebagai Gembala, sebagai domba yang digembalakan oleh Yesus, kita menunjukkan ketaatan kita kepada kesetiaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dia menjamin semua yang kita butuhkan di saat-saat ini. Engkau tidak perlu khawatir, sebab ada Tuhan di pihak kita. Haleluya. Saatnya saya mengatakan kepada kita sekalian, kita mau serius mencari Tuhan. Jangan kita main-main hari-hari ini, saudara. Kalau hari-hari yang lalu engkau sering mengabaikan ibadah, hari ini engkau butuh untuk beribadah bersama-sama, tetapi cuma gara-gara virus corona ini, si binatang kecil yang tidak kelihatan, engkau tidak bisa bersama-sama hari ini. Kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita, kalau Tuhan beri waktu kepada kita, pakailah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu yang sedang populer saat ini. Kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan, kesempatan kita
sehat, itu adalah anugerah terbesar dalam hidup ini. Jangan engkau meremehkan Tuhan. Kita sedang bergumul, dunia sedang bergumul, seluruh hamba-hamba Tuhan sedang bergumul, berseru kepada nama Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Saya melihat postingan di beberapa negara, di tengah jalan, di halaman parkir, saudara, mereka berlutut dan mengangkat tangan kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, memberikan penyembahan kepada Tuhan, kepada Gembala yang agung yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Kita mau lari kemana, saudara? Tidak ada tempat pelarian kita selain kita datang kepada Tuhan sebagai Gembala kita, dan kita mengatakan kepada Tuhan, inilah hidupmu Tuhan. Kalau kita selama di hari-hari ini mencari Tuhan, kita mengatakan kepada Tuhan, kalau Engkau beri kesempatan kepadaku, aku mau menjadi umat-Mu yang setia kepadamu. Kita perlu berkomitmen dengan Tuhan di hari-hari ini. Firman Allah berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Engkau tidak tahu kejahatan bentuk apapun yang bakal engkau hadapi ke depan. Hari-hari ini saja virus corona telah melakukan banyak hal yang menakutkan kepada kita. Ya. Tidak bisa katakan ini adalah kejahatan. Saudara, Yesus berkata, akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Dan kesukaran itu belum pernah terjadi dan akan terjadi, saudara. Masa yang sulit. Di segala bidang mengalami kesukaran, saudara-saudara. Kita melihat saat-saat ini, apa yang dikatakan oleh firman Allah itu sedang yang sudah dibuatkan itu sedang terjadi, saudara. Puncak dari kesukaran yang terjadi, saudara, bahwa ada sebuah pemerintahan yang akan menguasai dunia. Kesulitan yang saya katakan tadi di bidang keamanan, bidang kesehatan, secara mental semakin sulit takut, bidang ekonomi, ya, perdagangan dunia semakin sulit. Sehingga pada Wahyu 6 mengatakan, Wahyu 6 ayat 6 berkata bahwa secupang gandum sedinar harganya. Saudara, ini adalah puncak kesulitan yang paling besar yang akan melanda dunia. Sekarang saudara bisa melihat, ya, bahan-bahan baku itu mulai naik. Walaupun pemerintah membuat sebuah penetapan bahwa tidak boleh dinaikkan harga bahan baku, tapi kondisi sekarang ini menekan. Orang mencari tidak ada, ya. Orang mencari tidak ada. Saudara pergi ke pasar sudah sunyi sekarang. Orang takut ke pasar. Secupak gandum sedinar harganya. Satu cupak itu identik dengan 1/3 liter, ya, 1/3 liter. Satu dinar itu adalah upah buruh dalam satu hari. Kalau dikalibrasi dengan sekarang ini, upah buruh dalam satu hari itu berapa? Ya. Satu cupak 1/3 liter. Upah buruh dalam satu hari, ya, orang bisa mencarilah sekitar 70.000 upah minimum regional. Saya kurang tahu kalau sudah dinaikkan. Bayangkan 1/3 liter harganya 75.000. Sekarang masih lumayan, ya. Satu karung 50 kg itu masih bernilai 500 sampai 600. Saya dengar dulu sudah mencapai 650.000. Saudara-saudara, apa yang terjadi saat ini akan senantiasa menuju kepada sebuah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara, Wahyu 6 ayat 6 itu sudah menyatakan di sana bahwa itu adalah tandasan yang akan terjadi. Dan pada puncaknya, kalau saudara membaca Wahyu 13 ayat 17 sampai 18, itu adalah sebuah kekuatan yang akan menguasai dunia nanti, ya, yaitu dia itu adalah pemerintahan antikristus.
Wahyu 13 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Antikristus memakai tanda bilangan 666. Saudara, kalau kita melihat tanda bilangan 666, saya membuat sebuah simulasi. Coba saudara tulis kata corona. Ya. Kata corona itu ada 6 huruf. 6 huruf saudara. Satu ya. Corona itu 6 huruf. Dan saya membuat indeks antara kata corona dengan angka. Perbandingan dari A sampai Z, saudara bisa tulis 1 sampai seterusnya menurut jangkauan dari huruf yang paling tinggi. Nah, saudara, coba saudara buat simulasi ya. C itu angkanya 3 ya. O itu angkanya 15. R angkanya 18. O angkanya 15, N angkanya 14, dan kemudian A angkanya 1. Coba saudara jumlah. Simulasi ini saudara jumlah, pasti akan dapat 66. Ini bukan kebetulan. Kalau kita gabungkan kata corona itu berjumlah 6 huruf, berarti jadi 666. Saudara, indikasi ini saya coba yang melakukan sebuah hitungan. Ini bukan kebetulan saya katakan. Kenapa dia tidak muncul dengan kata yang lain? Ya. Virus yang mematikan ini kenapa dia tidak muncul dengan kata apa kek? Dia bikin bahasa yang lain. Kenapa kok bisa cocok ini, saudara? Karena ini adalah salah satu media dari pemerintahan yang bengis yang akan memerintah dunia ini. Cuma binatang kecil saja dia lepas. Kelompok antikris, saudara-saudara, saya bisa katakan ini adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh komunitas, karena memang mereka akan menguasai dunia. Dan kalau saudara lihat gambaran dari bentuk virus corona yang ukurannya sekian mikron, ketika diperbesar bentuknya itu lingkaran ya. Dalam bahasa Latin corona ini berarti mahkota. Dia mirip mahkota ya. Dan sekujur tubuh dari corona ini penuh duri ya, duri yang mematikan. Ini analisa ya, analisa yang kita kaitkan dari pengetahuan dunia dengan pengetahuan rohani. Saudara bisa bilang mungkin saya terlalu berlebihan, tetapi ini benar dan fakta. Corona dalam bahasa Latin artinya mahkota. Mahkota itu menunjuk kepada seorang pemimpin, raja. Ya, dia raja yang mematikan. Corona, dia adalah raja yang bengis. Ini adalah indikator daripada kemunculan raja bengis, yaitu antikristus. Dia juga menyatakan diri bahwa dia adalah raja. Benar, dia adalah raja yang akan menguasai dunia ini. Dia menyamakan dengan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Jadi dia datang dengan sebuah gambaran mahkota, mahkota yang penuh duri, duri yang berbisa, duri yang mematikan. Mahkota ini kasihnya saya katakan adalah raja, sebuah kerajaan, kerajaan yang mematikan, yang tidak tunduk kepada kerajaan ini, yang menolak Kristus, maka akan dibunuh. Hanya orang yang berseru kepada nama Tuhan yang bisa diselamatkan. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita harus waspada dengan kondisi dunia ini. Manakala pemerintahan antikris akan datang, dia akan mengubah sistem dunia ini dengan sebuah sistem
manusia tidak bisa berbelanja lagi secara nominal. Ya. Ada sebuah aturan yang dia pakai nanti. Manusia yang tunduk kepada pemerintahan ini akan diberi chip, ditanamkan chip angka 66. Jadi ketika angka 66 itu sudah tertanam di sini, di dahi atau di tangan, maka kita sudah menjadi pengikut dia, pengikut dari antikristus, dan kita bisa bebas di dunia ini. Mau kemana saja, Anda mau terbang gratis, Anda masuk berbelanja apa kebutuhan Anda gratis. Karena apa? Sudah ada tanda chip milik daripada kerajaan antikris. Kita mau kemana saja bebas, apa yang Anda butuhkan. Senang di dunia ini, tetapi engkau kehilangan keselamatan yang kekal. Itulah sebabnya saat ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita kembali kepada ayat bacaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita hanya bisa berseru kepada nama Tuhan. Ada sekian banyak orang yang sedang berseru kepada nama Tuhan, memohon belas kasihan untuk dunia ini. Haleluya. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat-umat, domba-domba gembalaannya. Kalau dia sudah berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, berarti Tuhan siap menjamin dalam segala hal, dalam segala situasi. Apa yang kita butuhkan saat ini, keamanan ada kepada Tuhan. Saudara, rasa takut ketika kita datang kepada Tuhan, di hadirat Tuhan selesai. Kita diberikan damai dan sejahtera, kita diberikan sukacita. Dunia sedang gelisah, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang bersama Yesus, yang selalu berseru kepada Tuhan, maka dia akan melimpah dengan sukacita. Hari-hari ini, sebagai anak Tuhan, saya mau katakan, kita bawa hidup kita untuk selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu membuat kita sehat. Ketika kita bersukacita, maka ada sebuah hormon yang keluar dari diri kita yang akan membangun imunitas tubuh kita menjadi kuat. Orang yang hidup dalam sukacita bersama Tuhan, saudara, dia pasti kuat. Imunisasinya kuat, rohaninya kuat. Tuhan menjamin apa yang kita butuhkan. Tuhan meluputkan kita dari segala bentuk kecelakaan. Ayat bacaan selanjutnya, saudara, dia katakan dalam Mazmur 23 tadi, coba saudara buka kembali ayat itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini berbicara soal jaminan apa yang kita butuhkan secara manusiawi, makan, minum, dan pakai. Ya. Ia membaringkan aku kepada rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya, saudara-saudara, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, di masa-masa sulit, kita percaya bahwa kita adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang yang dituntut oleh Tuhan. Kemudian ayat ketiga berkata, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 3 berbicara tentang kebutuhan secara rohani. Ia menyegarkan jiwaku. Orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan, yang menjadi domba-dombanya Allah, saudara, jiwa mereka selalu penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Ya, saudara-saudara. Kemudian dia katakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saat ini dunia ini sedang menuju dan menjadi lembah kegelapan, lembah yang membahayakan kita. Bukankah kita sekarang sedang takut? Ya, kita mau ke sana, jangan-jangan ada corona nih. Kita mau ke situ, jangan-jangan dia juga soal. Karena virus ini cara infeksinya lain. Orang itu bisa kelihatan sehat karena imunisasinya kuat, tapi dia sedang membawa binatang kecil ini. Ya. Ketika dia berjabat tangan, atau mungkin pas bangun pinggir nih, itu orang dia oke, so lempar kemari,
DP ludah sedikit. Tanpa sadar kita lempar di tangan dan kita kasih kaki orang buka. Pas-pas. Dia bilang, itu Om Koro bilang kita sudah dapat tanpa yang baru. Ya. Maka berkembang dia. Manusia sedang dilanda dengan rasa takut, tapi firman Allah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, asal jangan sengaja-sengaja. Ya, saudara, kita imani bahwa hidup kita ada dalam lindungan Tuhan, penjagaan Tuhan secara utuh. Tetapi kita harus menghindar dari bahaya. Yesus berdoa, dia katakan dalam doa Bapa kami, ya, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, itu diajarkan. Nah, kita berkata, kita kan punya Tuhan, Tuhan siap menjaga kita dimanapun kita berada. Tapi kalau nggak pegang-pegang orang corona pegang udah, nggak mati sendiri sudah. Konyol dikenal. Jadi kita harus berjaga-jaga, melindungi diri, walaupun Tuhan menjamin keselamatan kita, perlindungan kepada kita. Kita harus jaga diri. Makanya apa yang dikatakan oleh pemerintah itu sangat benar. Kalau tidak ada urusan, tidak usah keluar rumah. Anak-anak pastori saya disiplinkan, jangan kemana-mana kalau tidak ada urusan. Ya. Kalau kamu kena, cuma kamu yang mati, boleh saja. Jaga jarak, jaga pergaulan, social distancing itu pergaulan. Ya. Jaga jarak, physical distancing, jaga kemana-mana pun. Kita harus berusaha. Kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, menghindar dari semua risiko-risiko yang mungkin terjadi, selebihnya itu adalah urusan Tuhan. Ya, kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kewajiban Tuhan. Saudara, yang berikut, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh berlimpah. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan adalah sebuah tanda kemenangan. Sebelum berperang sudah menang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ya. Kalau cuma si virus corona itu, Tuhan bilang kacang-kacang. Tapi ingat, kita harus menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang mau menyembah Tuhan di hari-hari ini, yang mau memberi waktu untuk Tuhan di saat-saat ini. Dia akan siapkan kemenangan bagi kita. Kita tidak perlu takut. Itulah sebabnya di akhir daripada ayat ini, saudara, ayat 6 dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka. Hidup ini cuma karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jangan kita bangga dengan kondisi yang kita alami saat ini. Sebagai anak Tuhan, itu cuma kemurahan Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup ini. Bukan karena engkau hebat. Kalau engkau luput dari hal-hal yang tidak baik, itu bukan karena engkau jago, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kalau kebaikan dan kemurahan Tuhan berpihak pada kita, maka hidup kita pasti aman-aman saja. Itulah sebabnya Daud dalam ungkapan pewahyuan ini, dia katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada sebuah komitmen bahwa Tuhan sudah menjaga, melindungi kita, memberkati kita, menaungi kita dengan anugerah dan kebaikan. Maka kita pun harus ada respon yang baik. Ada saya mau dekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Saya mau setia kepada Tuhan saja di saat-saat ini. Ini yang Tuhan mau saat-saat ini, saudara. Kita jangan cuma melihat kondisi dunia ini, kita lupa kepada kerohanian kita. Yang Tuhan mau ketika sesuatu terjadi di dunia ini, kita koreksi diri kita, kita introspeksi iman kita. Aduh Tuhan, saya mungkin hari-hari ini banyak lalai. Iya. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada saya, ini kebaikan Tuhan. Di seluruh dunia
Orang sedang mau mencari Tuhan, berkumpul bersama tapi tidak boleh. Itulah sebabnya di jalan-jalan di mana mereka bisa berlutut, di situ mereka menaikkan pujian. Di Indonesia, kita bukan dilarang oleh pemerintah, tetapi kita mau melakukan apa yang terbaik dari apa yang pemerintah katakan. Itulah sebabnya kita tidak bisa bersama-sama. Walaupun kita terpisah satu sama lain, tapi kalau kerinduan hati kita sama, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Di situasi seperti ini, kita mau katakan, aku perlu Engkau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Maka saya percaya Tuhan siap menjangkau engkau dimanapun engkau berada saat ini. Ketika hatimu terangkat kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun dan datang melawat engkau. Haleluya. Dia gembala kita yang tangguh. Dia rela berkorban, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, dan dia telah lakukan itu di atas kayu salib. Kita menghormati karya penebusan Kristus dalam setiap pribadi kita. Jadilah anak Tuhan yang taat mulai saat ini. Jadilah anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang mau memberi hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Di mana engkau bisa dapatkan jaminan hidup di hari-hari ini? Hanya Tuhan yang mampu menjamin segala apa yang kita butuhkan saat-saat ini. Haleluya. Kita tunduk kepala. Haleluya. Di saat-saat ini kebutuhan kita adalah Tuhan. Kebutuhan kita adalah Yesus. Haleluya. Dimanapun engkau berada saat ini melihat siaran ini, mari engkau tunduk kepala sejenak. Di rumah masing-masing engkau masuk di hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sepakat hari ini, kita mengatakan, aku perlu Engkau Yesus. Kita tidak bisa lari kemana-mana, hanya kepada Yesus. Skala prioritas kebutuhan kita saat ini adalah Yesus yang paling tinggi. Kita perlu Tuhan kita. Tuhan bukan tidak mampu untuk segera melewatkan wabah pandemi virus corona, tetapi Tuhan mau melalui wabah ini ada sebuah kesadaran dari setiap pribadi anak-anak Tuhan. Dari hati yang jujur kita mau berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku selama ini kalau aku lalai kepadamu. Haleluya. Dia mau hadir dalam hidupku. Pandemi virus corona melanda dunia. Saya katakan ada rencana Tuhan akan terjadi sebuah pertobatan secara global. Akan begitu banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang yang tidak kenal Tuhan, yang hari ini sedang berlutut merendahkan diri dan berseru kepada nama Yesus. Haleluya.
Juga berkata, jiwaku haus akan Engkau ya Allah. Dia akan datang melawat setiap pribadi. Yesus, mari kita sejenak lihat hadirat Tuhan. bahwa kita ini adalah domba-domba yang ada dalam tuntunan Tuhan. Yesus sebagai gembala yang agung sangat-sangat bertanggung jawab dengan milik kesayangan. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Tempatkanlah dirimu, hargailah, respeklah hati Tuhan, perasaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Dia nyatakan kepada kita. Dia begitu merindukan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita lakukan satu pujian, keperluanku, keperluanku. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, yang sedang dilanda dengan krisis,
multidimensi. Kami menyatakan bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan ada janji. Firman Allah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menolong kita dengan anugerah-Nya yang luar biasa. Sekalipun kita ada di lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kami tidak akan merasa takut menghadapi situasi dunia sekarang ini, sebab kami tahu ada Tuhan yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, yang sedang ikut beribadah melalui live streaming Facebook. Tuhan, Engkau juga menolong kehidupan mereka. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan umat-umat-Mu. Tuhan hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi, rumah-rumah tangga umat-umat Tuhan. Biarlah pengharapan iman mereka ditambahkan oleh Tuhan, semakin kuat kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia saat-saat ini, kami percaya Tuhanlah yang menjadi jaminan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, buat negara dan bangsa Indonesia ini, bahkan seluruh bangsa yang ada di seluruh belahan dunia ini, yang sedang menderita, yang sedang menjerit, yang sedang berteriak kepada nama-Mu, memohon anugerah dan perlindungan-Mu karena wabah virus corona. Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, kami bersama-sama bersatu hati. Kami pelayan-pelayan yang ada dalam Ka'bah Tuhan, umat-umat Tuhan di rumah masing-masing, bahkan seberapa kita yang sedang mengikuti acara ini, kami bersama-sama bersatu hati. Kami mengikat dan mengutuk semua pergerakan dari virus corona yang membahayakan umat manusia. Kami bersatu hati, kami hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dikatakan. Kami percaya Tuhan, kuasa lebih besar dari kuasa pergerakan virus corona, dan kami percaya Tuhan mampu melumpuhkan bahkan semua pasien-pasien yang sedang dirawat. Kami berdoa supaya Tuhan beri kekuatan, beri pengharapan, dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Negara kami Indonesia ini, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bersama seluruh aparat pemerintah pusat, para menteri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik juga pemerintah provinsi, wali kota, pemerintah kabupaten, camat, lurah, desa, baik sipil maupun militer, bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, kami bergandengan tangan bersatu padu, mengikuti arahan dan program pemerintah di dalam penanganan virus corona, memutuskan mata rantai. Biar Tuhan ada persatuan di seluruh pemerintah kami ini, sehingga wabah virus corona ini akan segera teratasi dan berlalu dari negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan di seluruh penjuru dunia ini, bahkan yang ada di negara Indonesia ini, Tuhan, kami semua telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah yang melindungi kami dari malapetaka. Bahkan darah anak domba Allah itu yang sudah menyelamatkan kami, itu adalah merupakan jaminan bagi kami bahwa kami ada dalam penjagaan Tuhan yang kuat dan aman. Terima kasih Bapak. Semua kami yang sudah hadir beribadah di dalam Ka'bah Tuhan,
yang mengikuti live streaming ibadah ini di rumah-rumah masing-masing dimanapun berada. Kami imani bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Iman kami dikuatkan oleh Tuhan. Pengharapan kami diteguhkan oleh Tuhan, sehingga kami akan tetap hidup dalam sukacita bersama Tuhan, dan kemenangan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar rumah Tuhan akan memberi persembahan yang kedua. Berkatilah setiap pengorbanan Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan memberi persembahan yang kedua. Mari kita lakukan satu pujian kepada Allah. Bagi anggota jemaat masing-masing di rumah, menurut lembaran panduan teknis ibadah, di situ pun ada panduan memberi persembahan. Mungkin ada kesalahan teknis dari staff yang membagikan lembaran panduan, sehingga ada dua model, ya. Jadi model yang dipakai itu dalam persembahan kasih, yang pertama adalah persembahan 1 dan persembahan 2 seperti biasanya di gereja. Dan kemudian ada kas pembangunan dan juga ada persepuluhan. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian bisa mengikuti panduan itu, mengisi di sampul masing-masing yang bisa membawa ke pastori hari ini. Itu akan diterima oleh gembala dan akan didoa berkat dari gembala. Puji Tuhan, itu yang menjadi penyampaian kami. Dan untuk kegiatan ke depan, sepanjang minggu kita tidak ada kegiatan, namun ada ibadah raya Paskah atau Jumat Agung pada tanggal 10. Dan ibadah seperti pagi hari ini yang menjadi konsep dari ibadah raya Paskah Jumat Agung dimulai pada jam 9 pagi. Diharapkan kepada seluruh anggota jemaat El Shaddai Banggai supaya mengikuti berita-berita melalui WhatsApp atau WA grup El Shaddai Banggai. Ada dua grup, ya, grup GPD El Shaddai Banggai dan grup tim altar. Nanti Bapak Ibu yang belum mendaftarkan ini bisa melapor kepada pembuat grup ini atau administrator yang akan mendaftarkan handphone Bapak Ibu sekalian, dan mohon dibuka setiap hari supaya bisa mendapatkan berita-berita yang terupdate, ya. Puji Tuhan, itu yang menjadi penyampaian kami. Dan ada tambahan yang tidak sempat atau belum sempat membuka WA. Dalam persiapan kita perayaan Paskah, walaupun terpisah di rumah masing-masing, sama ya, kita bisa menikmati suasana ibadah yang sama. Dan untuk kesiapan Paskah, dimohon supaya setiap keluarga dapat memberikan atau membawa telur ayam
Tidak usah dulu direbus, sebanyak 10 butir per keluarga. Lebih dan kurang itu mungkin kalau Bapak Ibu bilang saya punya anggota keluarga tidak sampai 10, itu akan menutupi yang lain yang kurang. Jadi 10 butir per keluarga, dan itu nanti akan dibuat telur Paskah dan akan diisi dalam aksesoris Paskah. Setelah ibadah nanti akan dibagikan kepada jemaat-jemaat. Nanti kami akan bawa kepada jemaat sekaligus membawa ayat-ayat emas yang harus dicabut oleh masing-masing, ya. Bukan gembala yang cabut akan si keluarga A, tetapi dicabut masing-masing oleh keluarga. Kemudian akan menerima doa berkat, ya. Itu yang menjadi konsep kita untuk ibadah Paskah. Juga hari ini sebenarnya ada perjamuan, namun karena hari ini dan Paskah tinggal beda beberapa hari, ya, hanya beda 5 hari, sehingga kami mengambil keputusan perjamuan akan dilaksanakan di hari raya Paskah. Jadi nanti teknisnya anggur dan hosti itu akan dibagikan ke keluarga menurut jumlah anggota. Akan dibagikan pada hari Kamis, dan semua masing-masing keluarga akan mengikuti perjamuan menurut panduan dari tempat ini atau dari rumah ibadah melalui live streaming. Jadi diharapkan semua jemaat mengikuti, ya, acara ini sehingga dapat melaksanakan secara detail semua petunjuk-petunjuk di dalam tata ibadah Jumat Agung atau Paskah. Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memberkati semua jemaat yang ada di rumah, memberkati kami pelayan-pelayan dan pastori yang ada di tempat ini, memberkati tim altar yang bertugas pada hari ini. Dan kami percaya ibadah kita hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan tutup ibadah raya kita pagi hari ini. Saya jemput kita berdiri semua. Kita akan melakukan satu pujian kepada Tuhan.
memberikan iman dan keyakinan yang sungguh bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup ini, menjadi jaminan di dalam kehidupan ini, jaminan secara jasmani dan rohani. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami semua, karena Engkau adalah tempat sandaran kami, Engkau adalah pengharapan kami, tempat perlindungan yang aman, yang selalu menjaga kami umat-Mu setiap saat, setiap waktu. Terpuji nama-Mu Bapa, seberapa kami yang sudah beribadah dari awal sampai akhir Engkau sudah pimpin, baik orang tua sampai kepada anak-anak di rumah. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kehidupan kami, selalu menjadi makanan bagi jiwa kami, memberikan kesegaran kekuatan iman kami semakin bertumbuh dan kuat di dalam Engkau, bahkan juga selalu menuntun membimbing kehidupan kami setiap langkah jejak kami kepada jalan yang benar, agar kami tidak akan jauh dari Engkau. Kami senantiasa selalu ada sukacita mencari hadirat-Mu, agar kekuatan Allah selalu menjadi bagian kami semua. Mereka yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, yang memimpin pujian para singers, pemain musik yang sudah memberitakan firman-Mu, kami semua yang hadir, kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami selalu berdoa bagi seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, bahkan juga yang ada di negara kami Indonesia. Engkau memberkati juga mereka Tuhan, biar tangan Tuhan dikedangkan dalam kehidupan mereka, agar sewaktu mereka boleh akui bahwa hanya di dalam Engkau ada pertolongan, bahkan ada keselamatan. Terpuji nama-Mu. Tentang kami akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan sertai, lindungi dan berkati. Umat-umat-Nya sudah memberikan persembahan, dan ya Tuhan memberkati baik persembahan apapun, bahkan kembalikan milik-Mu. Kiranya Tuhan kembalikan berkat dalam usaha mereka masing-masing. Berkat Abraham, Ishak, Yakub dicurahkan di dalam nama Yesus, mengalir dalam setiap usaha umat-Mu. Mereka tetap bersyukur kepadamu. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat nikmat rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang, sukacita damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan dan penutaran perlindungan, bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua di siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri